Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jadikanlah setiap tempat sebagai sekolah dan jadikanlah setiap orang adalah guru. Ki Hajar Dewantoro. Perkenalkan, saya Rosa Amalia, SPI MSI, dosen dari Program Studi Aquakultur Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro. Saat ini, saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kemendikti Saintek. Dalam rangka memenuhi persyaratan tersebut, izinkan saya menyampaikan video pernyataan diri dosen atau PDD sebagai bagian dari unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau UKT-PT. Adapun mata kuliah yang saya ampu yang berkaitan dasar keilmuan saya, yaitu pertama dasar-dasar mikrobiologi akuatik, kedua parasit dan penyakit ikan, ketiga bioprospeksi aquakultur, dan keempat adalah karantina ikan dan transboundary disease. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu parasit dan penyakit ikan. Saya mengajar mata kuliah parasit dan penyakit ikan pada semester 3 dengan bobot 3 SKS, di mana 2 SKS tatap muka dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dengan kode mata kuliah PIBP 6013. Adapun parasit dan penyakit ikan adalah mata kuliah yang memberikan pemahaman komprehensif mengenai berbagai jenis penyakit yang menyerang organisme budidaya baik tawar, payau, dan laut, khususnya di daerah tropis, baik yang disebabkan oleh agen infeksi seperti parasit, jamur, bakteri, dan virus maupun non-infeksi dari aspek lingkungan, nutrisi, dan faktor genetik. Mahasiswa akan dibekali kemampuan untuk mengidentifikasi, mendiagnosis, dan menganalisis penyakit berdasarkan gejala klinis, faktor pemicu, morfologi, identifikasi baik biokimia maupun molekuler. Selain itu, diberikan pengetahuan mengenai pencegahan dan pengendalian penyakit dan parasit ikan. Untuk capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi yang dibebankan pada mata kuliah ini yaitu pengembangan sikap, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Sedangkan keterampilan umum mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya. Untuk keterampilan khusus, mampu mengkaji dan memecahkan masalah secara iptek di bidang aquakultur secara umum dan dalam lingkup sederhana parasit dan penyakit ikan seperti definisi, ruang lingkup, keterkaitan dengan ilmu lain, identifikasi jenis-jenis penyakit ikan seperti parasit, jamur, bakteri, virus, dan non-infeksi melalui pendekatan faktor pemicu, gejala klinis, morfologi, biokimia, dan molekuler pada organisme budidaya. Sedangkan untuk pengetahuan, menguasai konsep teoritis, identifikasi, analisis, dan merancang pengendalian parasit dan penyakit ikan berbasis ekosistem dan biosecurity di bidang aquacultur. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK dalam mata kuliah parasit dan penyakit ikan adalah mahasiswa mampu menganalisis berbagai penyakit infeksi seperti parasit, jamur, bakteri, dan virus, dan penyakit non-infeksi yang menyerang organisme budidaya termasuk agensi penyebab, gejala klinis, identifikasi patogen, dan faktor pemicunya baik pada budidaya tawar, payau, dan laut, serta mampu melakukan penanganan dan pencegahan parasit dan penyakit ikan. Untuk sub CPMK antara lain, sub CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar parasit dan penyakit ikan secara umum. Sub CPMK 2, mahasiswa mampu menjelaskan, mengidentifikasi, mendiagnosis penyakit dan parasit pada ikan. Sub CPMK 3, mahasiswa mampu menjelaskan, mengidentifikasi, mendiagnosis penyakit jamur pada ikan. Sub CPMK 4, mahasiswa mampu menjelaskan, mengidentifikasi, mendiagnosis penyakit bakterial pada ikan. Sub CPMK 5, mahasiswa mampu menjelaskan, mengidentifikasi, mendiagnosis penyakit virus pada ikan.
Subjek PMK 6, mahasiswa mampu menjelaskan, mengidentifikasi, mendiagnosis penyakit non-infeksi pada ikan. Adapun bahan kajian pada mata kuliah parasit dan penyakit ikan adalah BK1, konsep dasar parasit dan penyakit ikan, BK2, identifikasi dan diagnosis penyakit parasit pada ikan, BK3, identifikasi dan diagnosis penyakit jamur pada ikan, BK4, identifikasi dan diagnosis penyakit bakterial pada ikan. BK5, identifikasi dan diagnosis penyakit virus pada ikan. BK6, identifikasi dan diagnosis penyakit non-infeksi pada ikan yang berasal dari lingkungan, pakan, dan faktor genetik. Komponen aktivitas partisipatif sebesar 20%, hasil proyek sebesar 30%, tugas sebesar 10%, kuis sebesar 10%, UTS sebesar 15%, dan UAS sebesar 15%. Dalam mengampu mata kuliah ini, saya menerapkan metode pembelajaran DIA atau Delivery Interactive Assessment. Untuk metode D atau delivery berfokus pada pemahaman mengenai berbagai jenis parasit dan penyakit ikan, baik dari aspek identifikasi, agen penyebab, gejala klinis, siklus hidup, hingga metode pencegahan dan pengendaliannya di lingkungan budidaya dengan metode pembelajaran project-based learning, problem-based learning, ceramah, serta diskusi interaktif. Untuk metode I atau interaktif, saya menerapkan metode interaktif dalam proses pembelajaran dengan mendorong terjadinya komunikasi dua arah di kelas seperti diskusi, mini games berbentuk kuis interaktif, serta membuka diskusi melalui WhatsApp. Untuk metode A atau assessment, sistem penilaian dalam perkuliahan ini tidak hanya mengandalkan UTS dan UAS, tetapi lebih banyak ditentukan melalui penugasan individu atau kelompok. Selain itu, keaktifan mahasiswa dalam berdiskusi dan berkontribusi di kelas juga menjadi bagian dari penilaian untuk mendorong partisipasi yang lebih menyeluruh dengan rubrik penilaian. Baik, untuk tahapan berikutnya, saya akan menampilkan video pembelajaran pada salah satu subjek PMK mata kuliah parasit dan penyakit ikan yang membahas tentang penyakit bakterial vibriosis pada budidaya ikan dan udang di Indonesia dan langkah-langkah manajemen resiko. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, Mas Mbak semuanya. Siang, Ibu. Bagaimana kabarnya, sehat semuanya? Sehat ya. Oke, jadi saya akan melanjutkan materi saya yang terakhir yang terkait bakteri ya, materi berikutnya, sambungan dari materi di minggu lalu, yaitu saya pada siang hari ini akan menjelaskan materi terkait penyakit fibrosis pada budidaya ikan maupun udang, serta nanti saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah manajemen resikonya. Mata kuliah ini yang nantinya akan kalian terima yaitu terkait definisi fibrosis itu sendiri, kemudian nanti karakteristik mikrofibrosis yang berupa tanda-tanda penyakit serta faktor virulensi. Yang ketiga, beberapa jenis vibrio yang sering dijumpai pada ikan dan udang. Kemudian yang terakhir terkait manajemen resikonya berupa manajemen resiko, pencegahan serta pengobatannya. Oke, fibriosis ya. Apa sih fibrosis, penyakit apa? Oke, Emi, silahkan Emi. Iya Bu, perkenalkan nama saya Mino Kemane Zulhaq. Saya izin menjelaskan Bu terkait fibrosis itu sendiri. Fibrosis merupakan penyakit yang sering disebabkan oleh bakteri genus Vibrio sendiri. Nah, Vibrio ini bisa ditularkan melalui air
tawar, laut, dan payau. Dan sering ataupun kebanyakan Vibrio ini menyerang pada kultifan udang. Seperti itu, Bu. Oke, berarti fibrosis itu suatu jenis penyakit yang mana biasanya disebabkan oleh bakteri Vibrio sp. Nah, bakteri Vibrio sp. Jadi bakteri Vibrio ini ada berbagai macam spesies ya. Nah, Vibrio ini kan merupakan genus ya, yang mana dia memiliki berbagai jenis spesies, yang mana beberapa spesies ini seperti Vibrio alginolithicus, Parahaemonithecus, Harvey, dan lain sebagainya ini memiliki kemampuan untuk menyebabkan penyakit baik pada ikan air payau maupun air laut. Ya, nah biasanya fibrosis ini ya dapat menular melalui air ya, dari lingkungan, kemudian dari feses ya, kemudian bisa juga melalui kontak langsung dari antara udang atau ikan tersebut. Gitu. Bagaimana sih pola sebaran dari penyakit fibrosis ini? Jadi ada dua mekanisme ya, mekanisme transmisinya. Yang pertama melalui air tadi, kemudian melalui horizontal. Melalui air ini biasanya dilakukan atau melalui secara alami. Ya, berarti dia di dalam lingkungan budidaya, itu kan berarti di dalam lingkungan alaminya. Sedangkan horizontal ini bisa juga berasal dari luka yang terbuka, kemudian sekresi, kemudian feses ya, ikan yang terinfeksi atau sebagai kariernya. Biasanya faktor apa saja sih yang mempengaruhi ya terjadinya terkenanya atau tersebarnya penyakit ini? Biasanya yang paling pertama atau utama ada faktor lingkungan seperti pemanasan global ya, berarti kenaikan suhu, benar ya. Kemudian kualitas air yang buruk karena perubahan temperatur atau suhu yang sangat ekstrim, yang sangat signifikan, sehingga kualitas air di dalam perairan ini akan terganggu gitu. Sehingga kalau misalkan terjadi perubahan seperti itu, otomatis tidak sesuai dengan standar dari budidaya. Jadi karena di dalam budidaya itu sendiri kan tahu ya kalian ya, bahwa misalkan untuk budidaya udang pH-nya sekian ya, standarnya berapa, kemudian suhunya berapa, DO-nya berapa, seperti itu. Jadi mereka organisme akuatik ini memiliki standar tersendiri untuk kehidupannya atau kualitas airnya. Kemudian bagaimana sih faktor mekanismenya? Jadi tentang faktor resikonya, yang pertama ya biasanya ini berasal dari pada tebar yang tinggi, kemudian kerusakan kulit pada tebar yang tinggi, kemudian bisa juga penanganan yang kasar atau penanganan yang tidak sesuai gitu. Oke, kemudian bagaimana sih ancaman fibrosis pada budidaya udang di Indonesia? Jadi sebenarnya kasus fibrosis ini merupakan salah satu masalah besar di dalam budidaya udang terlebih. Gitu. Jadi menjadi kasus utama. Jadi sebenarnya berdasarkan penelitian itu hampir 70% sampai dengan 80% itu tingkat kematiannya ya. Kalau misalkan terinfeksi oleh penyakit bakteri Vibrio itu tingkat kematiannya hampir 70 sampai 80% gitu ya. Terlebih nanti akan berdampak pada produksi dari budidaya. Padahal kalian tahu sendiri kan, budidaya udang itu kan ini ya produksinya sangat tinggi ya, baik untuk kalangan domestik maupun internasional. Nah, penyakit ini akan mempengaruhi banyak organisme akuatik ini seperti ini ya, bisa menyebabkan lesi atau luka ya. Seperti ini bisa dilihat, kemudian bisa terjadi perubahan warna. Ini juga terjadi perubahan warna. Nah, seperti ini. Gitu. Sehingga ini sangat membahayakan ya untuk kegiatan budidaya. Ini akan menyebabkan kematian massal ya, sehingga total produksinya akan menurun. Nah, gambar-gambar ini bisa dilihat ya tadi, dari perubahan warna, kemudian dari jaringannya itu terjadi kerusakan, sehingga terjadi dan juga ditemukannya adanya bercak hitam serta kerusakan jaringan di dalam organ dalamnya. Oke, nah faktor apa saja sih yang mempengaruhi ya? Yang pertama faktor dari inang sendiri. Tahu ya, inang sendiri itu kan berarti udang atau ikan tersebut ya. Nah, inang yang rentan ya, biasanya rentan terserang fibrosis itu adalah udang ya kan, kemudian ada kakap ya, terus kemudian ada kerapu, bandeng, dan sebenarnya masih banyak lagi. Biasanya terjadi pada ukuran benih
gitu. Karena mereka kalau benih itu kan kemampuan adaptasinya masih rendah ya. Gitu. Kemudian bisa juga berasal dari pembawa atau karier. Pembawa ini bisa juga berasal dari mungkin budidaya atau kultifan yang tidak sengaja masuk ke dalam lokasi budidaya. Dan juga bisa juga berasal dari organisme-organisme lain seperti burung liar atau mungkin organisme-organisme hama pengganggu. Kemudian terkait juga kontrol kepadatan. Dan bagaimana sih tanda-tanda penyakit dan faktor virulensinya? Nah, tanda-tandanya tadi sudah saya spill ya di slide berikutnya, yaitu terkait adanya lesi ya. Kemudian ada juga bisa menyebabkan adanya tanda-tanda mengeluarkan cahaya atau biasanya disebut sebagai luminesensi. Kemudian juga perubahan warna ya, nekrosis cangkang, kemudian kekeruhan otot, terus melanisasi insang ya, kemudian tidak makan, terus granuloma, kemudian otot memutih, dan sebenarnya masih banyak tanda-tanda lainnya yang mungkin bisa kalian baca di referensi-referensi. Bagaimana sih karakteristik dari bakteri Vibrio? Jadi sebenarnya tadi bakteri Vibrio itu kan banyak ya yang menyerang. Ada berbagai Vibrio yang sering atau ditemukan menyerang ikan dan udang. Salah satunya adalah Vibrio alginolithicus, yang mana ya ini si Vibrio alginolithicus bentuknya seperti ini. Kalau misalkan kita lakukan kultur di dalam laboratorium bentuknya seperti ini. Ini kultur di dalam media selektif yaitu TCBS, yang mana ini akan kalian praktekkan di minggu depan. Gitu. Oke, nah ini bisa dilihat bentuknya seperti ini melalui mikroskopis. Nah, bagaimana sih karakteristik dari si Vibrio alginolithicus sendiri? Yang pertama, membelah sekali di dalam setiap 10-20 menit sekali. Cepat ya replikanya. Kemudian tersebar luas di air laut. Jadi Vibrio ini sering atau banyak ditemukan di air laut ya, terlebih ya, air payau dan air laut gitu. Kemudian dia koloninya ya, kepadatannya itu bisa mencapai 10^2 sampai 10^5 koloni per mililiter atau CFU per mililiter, dengan warna koloni berupa kuning gitu ya, menggunakan media selektif seperti ini. Kemudian secara morfologi ya, bakteri Vibrio alginolithicus ini sendiri merupakan gram negatif ya, kemudian batangnya melengkung berbentuknya koma seperti ini ya, kemudian dia motil ya, harusnya ada ininya tapi perbesarannya kurang ya, jadi sehingga tidak begitu nampak. Nah, umum ditemukan di lingkungan laut dan daerah muara atau payau, dan bersifat patogen oportunistik. Oke, kemudian fibrosis yang disebabkan oleh Vibrio alginolithicus ya. Nah, ini bentuknya. Ini terjadi luka-luka, bisa dilihat yang belakang, bisa lihat ini ya. Oke, ini bisa ini ya. Oke, nah salah satu penyakit yang menginfeksi ikan perairan payau dan laut yang mana dapat hidup pada salinitas tinggi. Jadi toleransinya dia sangat tinggi sehingga dia mampu hidup baik di air payau maupun di air laut. Nah, ini berbahaya sekali ya. Kemudian ini menyebabkan luka ya kan, luka benjolan, kemudian sisik mengelupas ya. Kemudian ada warna merah-merah seperti ini ya. Kemudian ini kemerahan ini seperti ini ya. Kemudian terjadi luka lagi ya di perut ya, ini di sini, terus ini juga. Tuh, yang mana ini biasanya menyerang ikan kakap dengan tingkat kematian sampai dengan 80-90%, tinggi sekali ya. Ya, mana ini, dan pada ikan kerapu tingkat kematiannya 70%. Gitu. Jadi kalau misalkan ini tidak langsung didiagnosis, ini akan menyebabkan kerugian. Nah, yang berikutnya penyakit apa nih, AHPND atau IMS ini yang saat ini sedang hype di dunia budidaya ya, terlebih budidaya udang ya. Oke, nah ini sangat mematikan sekali penyakit ini ya, yang mana penyakit udang ini disebabkan oleh strain bakteri Vibrio parahemolyticus, yang ini sangat-sangat mematikan, bisa menyebabkan kematian hampir 100%.
Oke, ini saya mau tanya, mana yang ikan sehat, mana yang ikan sakit? Atau semuanya sakit semua, atau semuanya sehat semua? Ayo silakan Mbak. Mana yang sakit, mana yang sehat, atau sakit semua? Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan, saya Berita Fania. Izin menjelaskan Bu terkait gambar yang ada di layar itu untuk udang yang di sebelah kiri dua ini menunjukkan bahwa udang tersebut terinfeksi vibriosis karena memiliki warna yang pucat. Sedangkan dua udang di sebelah kanan ini bisa dikatakan sehat karena tidak memiliki warna pucat atau warnanya normal. Untuk gambar yang kedua, ini menunjukkan bahwa udang tersebut memiliki usus yang kosong dan tidak ditemukan sisa pakan, sehingga bisa dikatakan juga bahwa udang ini terinfeksi penyakit vibriosis seperti ciri-ciri yang sudah tadi Ibu jelaskan. Sekian, Bu. Oke, terima kasih. Beri aplaus kepada Mbak siapa, Mbak? Hania. Oke, silakan duduk kembali. Oke. Ada yang bertanya lagi? Enggak, kira-kira silakan Mas. Apa Mas? Oke Bu, perkenalkan nama saya Yahya. Izin bertanya Bu, tadi kan Ibu sudah menjelaskan terkait bakteri vibriosis. Yang ingin saya tanyakan adalah, apakah vibriosis bisa menular antar spesies ikan dan sejauh mana peran dari parasit eksternal seperti Copepoda ataupun protozoa dalam memperburuk infeksi ini Bu? Oke, jadi dia bisa sekali menular, jadi secara vertikal maupun horizontal ya, bisa melalui secara langsung ya, dan bisa dibawa oleh karier gitu. Berarti perannya bagaimana sih ya kan, adanya Copepoda dan lain sebagainya, dia bisa dia bisa bertindak sebagai ini ya, perantara. Misalkan di lingkungan tersebut tidak terserang vibrio, tapi dengan adanya karier atau pembawa seperti Copepoda ini bisa meningkatkan terjangkitnya atau terinfeksinya patogen dari vibrio tersebut. Oke, ada yang ingin bertanya lagi? Oke, silakan Mas. Perkenalkan saya Michael Panjaitan. Saya izin bertanya Bu, kira-kira untuk vibriosis ini apa sih Bu pendekatan terbaru yang ada untuk penanganannya? Kemudian saya juga penasaran, kira-kira ada nggak ya Bu peran vaksin di dalam penanganan vibriosis? Serta boleh dijelaskan lebih dalam nggak untuk penggunaan probiotik serta fitobiotik dalam penanganan vibriosis ini? Terima kasih Bu. Pertanyaannya dari Michael ya. Oke, jadi bisa nggak sih Bu penanganannya gitu kan? Selama ini penggunaan probiotik ya udah gitu kan, gitu. Terus ada nggak sih terobosan lain gitu kan? Nah, sampai saat ini probiotik memang masih digunakan ya untuk mengurangi adanya dari patogen dari si vibrio tersebut, itu masih digunakan. Namun bisa juga menggunakan misalkan penambahan penggunaan ekstrak misalkan seperti bahan-bahan kimia, bahan-bahan farmasi lainnya itu bisa ditambahkan untuk mengurangi mengurangi terjadinya penyakit tersebut gitu. Kemudian bisa juga karena tadi selain probiotik itu kan yang apakah ada lainnya gitu ya, mungkin bisa juga berasal dari mungkin bioremediasi, itu juga bisa digunakan. Nah, bioremediasi sebenarnya konsepnya itu hampir sama seperti probiotik. Silahkan ya, sebelum kuliah kita akhiri. Oke, silahkan kalian scan barcode, keluarkan HP device kalian masing-masing, silahkan di scan. Oke, saya mulai 1, 2, 3. Yuk. Ayo, siapa ini kira-kira yang nilainya paling tinggi, siapa? Sudah ya, saya akhiri ya. Luar biasa sekali loh. Padahal tadi yang pertama kan Michael ya, terus Emin. Luar biasa sekali ya. Itu adalah nilai-nilai kuis kalian yang secara on spot ya. Oke, luar biasa. Selamat buat kalian. Nilainya 100 semua ya. Kita coba lihat ya, kita evaluasi kali ya. Oke. Ini oke.
sudah. Oke, itu kuis dari saya. Mau diulang lagi kuisnya atau sudah cukup? Sudah cukup ya Bu ya. Oke. Kita tutup ya kuisnya. Nah, berikut adalah daftar pustaka yang sebagai acuan yang bisa kalian gunakan untuk referensi dari materi saya ya. Bisa lihat Austin ya, Barbara, FAO ya, dan masih banyak lagi referensi yang bisa kalian gunakan. Oke, baik, sekian materi dari saya. Materi bisa kalian unduh melalui e-learning Undip, yaitu Kulon yang biasanya kalian gunakan. Kemudian selanjutnya minggu depan ya, kalian bisa melanjutkan praktikum terkait ya, identifikasi bakteri. Gitu. Mungkin itu saja. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Hari ini kita mau identifikasi bakteri dari ikan dan udang, melanjutkan materi yang telah saya sampaikan di minggu lalu. Gitu. Oke, baik, silahkan melakukan pengamatan terkait pewarnaan bakteri. Silahkan diamati semuanya. Demikian penyampaian video rekaman pembelajaran mata kuliah parasit dan penyakit ikan pada program studi akuakultur Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro. Video ini merupakan salah satu kelengkapan dalam penyusunan dokumen pernyataan diri dosen atau PDD sebagai bagian dari unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau UKT-PT. Semoga dapat menjadi bahan pertimbangan yang baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen tahun 2025. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.